Alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan untuk Bapak. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah, sebenarnya kalau untuk secara umum kasus-kasus itu ya alhamdulillah belum ada. Tapi mungkin dalam beberapa kasus kecil jika berkaitan dengan guru pendidik khususnya kaitannya dengan dilema etika itu adalah yang pertama kami mencoba untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian jika itu memang skopnya adalah bagian dari pembinaan untuk guru, maka beliaunya kita ajak untuk berdiskusi kaitannya dengan hal yang berkaitan dengan agama moral. Tapi yang mengidentifikasi itu dalam pengertian adalah mengajak beliaunya atau yang bersangkutan itu untuk bisa memahami konteks yang ada berkaitan dengan bagaimana menjadi pendidik yang mungkin itu. Identifikasi dulu. Yeah. Terus untuk yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, benar atau mengandung nilai kebajikan? Maksudnya ini dua Sama-sama keputusan benar. sama-sama Ya, benar. sama-sama benar. Kalau itu sama-sama benar dan berkaitan dengan pendidikan khususnya, kita mengambil pangkat kepentingan yang lebih banyak, terutama keberpihakan pada siswa, bukan pada pendidikan. Artinya hal-hal yang seperti itu yang diutamakan, diprioritaskan pada kebutuhan siswa. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Kalau kami ke pendidik, teman-teman itu pertama memang kegiatannya ya preventif lah. Preventif itu artinya berkaitan dengan moral, kaitannya dengan etika, kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, biasanya dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk penyampaian informasi. Tetapi ketika muncul di beberapa hal yang sifatnya krusial, itu kita mengumpulkan tim, mengumpulkan teman-teman untuk membahas sesuatu yang memang harus segera diselesaikan. Itu langkah-langkahnya mungkin seperti itu. Ya. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Yang kami ambil ketika kasus dilema etika terjadi, maka yang efektif memang menarik hal itu tidak dalam ranah yang lebih luas. Artinya meminimalkan kebutuhan yang lebih banyak. Jadi memang itu menjadi hal khusus, maka kita khususkan. Yang pertama itu dengan cara yang pertama adalah hal-hal yang seperti ini karena sifatnya sensitif atau sifatnya apa, maka dimulai dari diri sendiri kepada yang bersangkutan, tidak dalam bentuk kelompok, sehingga yang bersangkutan punya hal-hal yang bisa kita gali, kita dapatkan apa sebenarnya yang bermasalahan. Nah, ketika sampai pada tahap itu, minimal ada semacam wawasan, atau kalau memang itu berkaitan sudah 1-2 kali kejadian, bisa jadi karena ada sifatnya adalah semacam himbauan atau sanksi. Tapi sanksi itu adalah sanksi yang bisa memberikan solusi terbaik untuk yang bersangkutan. Kemudian selama ini apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, tantangannya adalah pertama itu ketidakbiasaan ketika orang itu tidak menyadari sesuatu yang tidak pas. Ketika kita ada diskusi, ketika ada pertemuan akan memunculkan ketidaknyamanan. Nah, ini yang menjadi tapi ketidaknyamanan itu akan hilang ketika kita memberikan solusi, kita memberikan kebutuhan yang memang harus kita selesaikan supaya tidak menjadi sesuatu yang berlarut-larut atau menjadi tidak baik. Itu yang mungkin hal-hal yang seperti ini menjadi tantangan karena sifatnya menyelesaikan masalah pendidik itu beda dengan siswa karena kaitannya dengan kultur, kaitannya dengan
kebiasaan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau jadwal khusus sebenarnya tidak ada, karena hal-hal begitu kan sifatnya itu tentatif, sifatnya tidak serta-merta. Tetapi ketika terjadi, maka ada forum-forum di mana memang harus menyediakan waktu khusus, penyelesaiannya pun dalam bentuk formal, dalam bentuk dinas, dan tidak melebar menjadi hal yang bersifat pribadi. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, tidak melebar kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentu saja kami punya tim. Tim itu dalam artian adalah memang menjadi pemberi pertimbangan ketika hal-hal itu terjadi, apalagi kalau etika moral yang terjadi itu berkaitan dengan siswa, pastilah kaitannya dengan hal-hal yang bersifatnya siswa, minimal di kesiswaan. Nah, hal-hal seperti itu tentu kesiswaan yang kita ajak berdiskusi. Tetapi orang lain, nah, karena yang tidak berkepentingan, ya tidak digalak seperti itu. Yang kedua, kaitannya dengan penyelesaian seperti ini, pada itu tidak menggunakan formal model-model formal sebenarnya, tapi modelnya adalah model pembinaan dari seorang kepala sekolah kepada pendidik atau kepada yang sifatnya itu lebih menonjolkan pada solusi kekeluargaan. Untuk yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama memang menjadi sulit bagi seorang kepala sekolah itu untuk ketika pertama kali mendengar atau melakukan kasus, misalnya ada kasus yang berkaitan dengan dilema sosial, itu akan menjadi referensi kita supaya tidak menjadi melebar. Tentu harus ada langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah tepat itu biasanya dalam bentuk persuasif sehingga yang diajak ngomong, yang diajak bicara atau yang bersangkutan pun itu tidak merasa bahwa kita diadili, kita merasa bahwa diajak mencari solusi, menemukan solusi, sehingga jalan keluar itu dia akan menerima dengan lega, dia menerima dengan lapang dada sesuai dengan konsekuensi yang dia hadapi. Demikian Bapak, wawancara dari kami. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menata diri pada sisi pimpinan, tidak mengizinkan itu kadang beban mental di sini. Mengatakan bahwa regulasinya begini itu butuh kekuatan yang luar biasa, tidak bisa kadang-kadang. Jadi itu tantangan yang luar biasa. Kita tidak berhadapan dengan robot masalahnya, dengan manusia yang punya persoalan pernik-perniknya banyak begitu. Sehingga kalau harus berbicara mengenai regulasinya, kemudian cekploknya, kemudian anak-anak seperti apa, berbicara seperti itu butuh kekuatan yang luar biasa. Padahal itu kan harus di atas, tapi tidak bisa. Jadi ya itu tadi, kita ambil diskusi pun juga diskusi dengan rasa gitu ya, bukan harus kaku begitu. Tantangannya memang begitu luar biasa, apalagi kalau misalnya ada gurunya, kemudian ada tugas lain dari guru tersebut, harus terpaksa meninggalkan anak dan sebagainya. Kemudian
kemudian kita tahu begitu cara mengingatkannya ini juga sebuah tantangan tersendiri, karena yang paling utama itu tadi mulat sari Handosowani itu sebenarnya pepatah Jawa yang bagus untuk mindset kita bersama, sehingga hal-hal seperti ini tidak menjadi kesulitan karena dari guru tersendiri ada kesadaran dan sebagainya seperti itu. Jadi memang tantangannya besar, di satu sisi menjalankan regulasi berarti rasa pedulinya kurang. Kalau rasa pedulinya ada di atas, maka ini target kerja regulasi ini akan ditabrak gitu, banyak yang menabrak gitu. Itu memang tantangan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bu Haji, mungkin dari saya dilanjut Mbak ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya secara tidak langsung kita memiliki kesepakatan gitu ya, kesepakatan misalnya kecuali ada hal tertentu yang emergensi. Kalau emergensi tidak bisa dibicarakan, misalnya karena sakit, karena kecelakaan dan sebagainya, itu kan sesuatu yang emergen yang harus kita hadirkan rasa peduli yang nomor satu gitu. Berarti harus diselesaikan pada saat itu. Kemudian tentu bagaimana mengkondisikan, kita koordinasi dengan kurikulum, piket dan sebagainya. Tetapi ada kalanya dilema etika itu hal-hal yang tidak emergen. Kalau hal-hal yang tidak emergensi, misalnya Ibu, saya dapat tugas 1 minggu lagi, misalnya seperti itu, saya dapat ada kegiatan lain menghadiri wisuda anak saya, misalnya saya ada tugas lain, misalnya ada keluarga saya yang luar kota, saya harus hadir dan sebagainya. Itu biasanya kita tempuh kita selesaikan dengan tentu saja dengan diskusi, dengan kalau terjadwal sih mungkin biasanya pada saat rapat-rapat refleksi di kita seperti itu. Tetapi kalau misalnya terkait dengan menentukan benar salah dan sebagainya, bujukan moral itu ada yang kadang-kadang harus dirundingkan bersama. Kita kadang-kadang memilih mohon maaf, kadang-kadang yang sudah menjadi budaya itu terus dilestarikan padahal salah begitu, dan ini butuh kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kan harus direncanakan bersama-sama begitu, kadang-kadang seperti itu gitu. Mungkin itu Bu Pak. Kemudian tentunya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi yang paling banyak membantu ini di sekolah ini kan, walaupun kepala sekolah itu sebagai top leader, tapi ada yang membantu kita, yang menguatkan dalam mengambil keputusan. Jadi ada tim pengemban sekolah, ada kurikulum, kalau terkait dengan anggaran ada bendahara, seperti itu. Selalu saja harus mempertimbangkan itu, karena kalau misalnya pas ada tugas dari dinas pendidikan, suratnya ada, yang keluar 8 gitu. 8 guru begitu ya, sama-sama benar, tapi yang di sekolah juga harus diatasi dengan baik. Kadang-kadang kita berunding, yang isi kelas ini kegiatannya apa dan sebagainya, itu yang menguatkan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi regulasi itu tetap dijalankan nomor 1, tetapi tetap tidak bisa meninggalkan rasa peduli, rasa empati, rasa simpati. Target-target kelas itu juga penting, tetapi kita juga melihat
seluruh guru tenaga kependidikan ilmu manusia yang juga ada kepentingannya, yang juga ada sakitnya, yang juga ada tugas-tugas lain selain kegiatan yang ada di sekolah. Maka tetap pepatah Jawa itu yang kita ambil, mungkin bisa jadi sebagai kesepakatan bersama untuk tidak memberatkan tugas kepala sekolah untuk mengambil keputusan, kemudian juga tidak memberatkan juga bagi yang bersangkutan kalau ada tugas-tugas lain. Maka mulat sari rohang angrosowani, melu antar beni, melu anggrung kepi itu menjadi hal-hal yang ayo kita kedepankan gitu. Itu mungkin. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih atas doanya ya Bu Haji ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.